podcast Sahabat Telma. Podcast ini akan menghadirkan orang-orang inspiratif yang membahas tentang riset, building information modeling atau BIM, teknologi terbaru, dan edukasi lainnya yang dilakukan oleh Hutama Karya. Selamat menyaksikan! Sahabat Telma, berjumpa lagi di Sahabat Telma Podcast. Dan sekarang kita sudah bersama dengan Mbak Audita Widya Astuti selaku Officer Perencanaan dan Engineering. Sekarang kita sapa dulu ya Mbak Audita. Halo, selamat malam Mbak Audita. Malam Mbak. Selamat malam Mbak, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, karena adalah poin penting ya sekarang kesehatan di masa pandemi seperti saat ini. Oke, Mbak Audita, sekarang kita mau ngomongin tentang terrestrial laser scanner ya, atau yang biasa disingkat dengan TLS nih ya Mbak ya. Iya. Oke, sudah siap Mbak Audita? Kita mau tanya-tanya ya. Oke, siap ya. Nah, Mbak Audita, pertama nih ya, mungkin banyak sahabat Tama juga yang bingung, yang kepo, yang penasaran sebenarnya apa yang dimaksud dengan terrestrial laser scanner atau TLS singkatnya ya. Mungkin kita bisa sebut TLS ya. Iya, boleh Mbak. Kalau zaman dulu kan kita tahu yang namanya total station ya untuk alat pengukuran terrestrial di lapangan. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi itu, sekarang sudah muncul lagi nih teknologi terrestrial laser scanner. Jadi terrestrial laser scanner itu merupakan alat ukur yang dimana dia menggunakan sensor laser. Jadi sama seperti yang sudah pernah dibahas di podcast sebelumnya, mobile laser scanner. Nah, TLS ini tuh bisa diibaratkan sebagai kakaknya atau pendahulunya kayak gitu. Jadi kalau untuk TLS ini seperti namanya ya, terrestrial laser scanner, sensornya ini dipasang di alat yang statik yang ada di yang menempel di atas permukaan bumi atau permukaan tanah. Jadi dia itu berbeda dengan mobile laser scanner yang bergerak. Kalau TLS ini dia alatnya itu relatif lebih cenderung untuk statik atau diam. Oke. Berarti nanti ditempelkah? Atau gimana nih? Ya, jadi alatnya itu dipasang sih Mbak. Jadi ada alat. Jadi untuk penopangnya itu sendiri namanya statif. Nah, alat itu dipasang di atas statif, kemudian di-set untuk senternya atau center alatnya itu sendiri. Kemudian alat itu akan menembak atau mengcapture objek-objek yang ada di sekitarnya, baik itu jalan, bangunan, jembatan, dan lain sebagainya. Kemudian dia bisa merecord data image juga, atau warna RGB-nya dari image yang ada di sekitarnya itu untuk dikeluarkan menjadi data point cloud atau 3D point cloud. 3D point cloud. Ini kan banyak banget ya sebenarnya untuk tujuannya sendiri, karena dan ini adalah sebuah inovasi terbaru berarti ya Mbak Audita ya, dari tadi namanya total station. Ya, betul. Nah, tapi kenapa Hutama Karya ini membutuhkan TLS nih? Sebenarnya apa sih awalnya mungkin ya? Kenapa pertama kali Hutama Karya akhirnya memutuskan membuat suatu inovasi dengan menggunakan TLS ini? Ya, jadi kalau untuk awalnya itu sendiri, kan Hutama Karya itu kan dapat penugasan dari pemerintah nih untuk melaksanakan jalan tol Trans Sumatera. Nah, jalan tol Trans Sumatera ini kan dia itu terdiri dari 24 ruas, dan beberapa ruas itu saat ini sedang dalam masa konstruksi Mbak. Iya, betul. Nah, ruas-ruas yang konstruksi itu kan dia terdiri dari berbagai macam nih untuk struktur konstruksinya itu sendiri. Jadi ada yang jembatan, ada yang galian timbunan, ada yang pile slab seperti itu. Nah, kenapa kita butuh TLS itu sendiri? Karena untuk struktur-struktur khusus seperti pile slab atau jembatan itu kan butuh untuk dimonitoring secara vertikalnya. Jadi alat TLS ini tuh bisa kita gunakan untuk monitoring vertikalitas tiang-tiang atau kolom-kolom yang dipancang di dalam tanah itu sendiri. Jadi bisa kita lihat nih apakah tiang yang dipasang itu tegak lurus atau memenuhi syarat batas minimal, syarat batas untuk vertikalitasnya atau seperti apa. Seperti itu sih. Tapi untuk pengukurannya dilakukan ketika dalam proses pembangunan kah, atau memang ketika sudah jadi pun bisa kita lakukan? Nah, dia bisa dilakukan di kedua-duanya Mbak. Jadi bisa kita gunakan pada saat proses konstruksi untuk monitoring ketika pemasangan pile slab itu sendiri dilakukan, atau
ketika jalan tol itu sudah selesai dibangun atau masa konstruksinya sudah selesai. Seperti itu. Nah tapi kemudian apa yang membuat TLS ini begitu spesial gitu? Karena kan memang ini tadi dibilang sebuah inovasi juga gitu ya dari yang tadi Total Station ya, betul. Total Station, kemudian dibilang juga ini adalah kakaknya dari MLS, Mobile Laser Scanner. Apa yang bikin TLS ini begitu spesial, Mbak Audita? Nah ya, jadi seiring dengan berkembangnya teknologi dan Hutama Karya juga sudah memiliki MLS dan TLS, jadi kedua alat tersebut itu sebetulnya bisa digabungkan untuk proses monitoring aset jalan tol. Nah, jadi ketika mobile scanning ini sedang memetakan jalan tol Trans Sumatera, itu kan mobile scanning itu kan berjalan di atas permukaan badan jalan tol yang sudah jadikan. Nah, TLS ini diletakkan di bagian bawah dari jalan tol tersebut, misal di lokasi jembatan. Jadi ketika si mobile scanning ini melakukan scanning di atas permukaan badan jalan tol, kan ada keterbatasan dari MLS itu sendiri karena dia tidak bisa mengcapture objek-objek yang ada di bawahnya jalan tol. Katakanlah pile slab atau jembatan. Mobile scanning ini hanya bisa mengcapture bagian atasnya jalan tol, sedangkan bagian bawah dari struktur itu sendiri akan dipetakan atau di capture dari terrestrial laser scanner itu sendiri. Jadi semacam saling melengkapi berarti saling ya MLS datanya. dan TLS ini karena dua-duanya memang sangat diperlukan sekarang ini ya. Betul. Nah mungkin sahabat Tama juga penasaran nih seperti apa bentuk dari TLS. Jadi mungkin bisa kita saksikan bersama-sama. Iya boleh Mbak. Ini ya berarti TLS itu tadi. Betul. Wow, ini saya sering lihat sih ya Mbak ya, kalau misalnya ada orang biasanya berdiri gitu kan sambil mengukur berarti gitu ya. Itu menggunakan ini kah atau tadi yang Total Station itu tadi? Iya, sebetulnya kalau untuk Total Station ini bentuknya memang mirip seperti TLS karena dia kan ibaratnya tuh versi lebih dulunya ya. Cuma kalau untuk Total Station itu kita kadang kita bisa membutuhkan yang namanya prisma atau apa objek yang di capture atau target dari alat TS itu sendiri, Total Station itu sendiri. Sementara kalau TLS ini kita tidak membutuhkan yang namanya prisma atau tongkat target capture itu sendiri karena si TLS ini dia bisa sistem kerjanya itu dia hanya didirikan di atas statifnya atau toolsnya itu, kemudian dia akan men-scanning secara otomatis untuk seluruh objek-objek yang ada di sekitarnya. Berarti 360 ya? Atau ya, gimana? Untuk putaran horizontalnya itu sendiri 360 derajat, sementara vertikalnya itu di 270 derajat. Berarti berbeda ya? Iya, berbeda. 360 untuk horizontal, 270 di vertikal. Ini untuk monitornya berarti yang Mbak Audita? Nah, jadi ketika kita melakukan survei itu, kan ada pengontrolnya atau ada layar yang bisa kita gunakan untuk mengontrol proses akuisisi dari TLS ini berlangsung. Kayak misalnya setelah alat TLS ini didirikan, itu kan kita men-setting alatnya ini supaya tegak lurus. Nah, setelah disetting untuk alatnya tegak lurus, kemudian kita bisa melakukan start scanning atau proses scanningnya. Nah, ketika kita melakukan proses scanningnya itu, TLS ini kan dia akan berputar secara horizontal dan prismanya itu akan berputar secara vertikal. Nah, untuk objek-objek apa aja sih yang udah ditangkap di si prismanya itu bisa kita lihat dari tangkapan layarnya itu sendiri. Seperti itu. Tapi untuk pemasangannya sendiri membutuhkan waktu yang berapa lama nih? Relatif cepat sih, paling sekitar 5-10 menit karena kita hanya mendirikan alatnya itu, statif itu sendiri, kemudian kita pasang TLS-nya, kita set supaya TLS-nya ini tegak lurus. Kemudian kita nyalakan alatnya aja. Berarti memang cukup simpel dan minimalis ya, Mbak ya? Oke, Betul. boleh di next untuk gambar selanjutnya. Nah, ini apa nih? Ini berbeda alatnya nih, Mbak. Ya betul. Jadi kalau untuk sistemnya itu sendiri, terrestrial laser scanner, selain kita harus merekam data point cloud 3 dimensi objek-objek itu, kita juga harus merekam posisinya atau spasialnya. Jadi untuk perekamannya itu sendiri, selain kita merekam data point cloud-nya itu, kita juga harus tahu nih lokasinya itu di mana sih. Nah, untuk tahu lokasinya itu di mana, kita harus punya koordinat referensi. Apa itu koordinat referensi? Jadi koordinat lokal di mana tempat lokasi pengukuran itu berlangsung. Koordinat lokal tempat lokasi itu berlangsung. Tempat pengukuran itu berlangsung.
Jadi salah satu contohnya ya, ini pengukuran yang dilakukan di Jalan Tol ATP. Jalan Tol ATP itu kan lokasinya ada di Tanjung Priuk ya. Nah, dari mana sih kita bisa tahu lokasinya itu ada di Tanjung Priuk itu? Karena kita sudah melakukan perekaman posisi dengan menggunakan GPS. Yang dipajang ini merupakan alat Global Positioning System atau GPS. Dia akan merekam koordinatnya. Jadi koordinat yang dihasilkan dari GPS ini akan digunakan untuk mereferensikan mereferensikan data terrestrial laser scanner itu sendiri. Jadi ketika kita mendapatkan output keluaran point cloud-nya itu, kita sudah tahu nih, ini posisinya setelah disuperimpose di peta itu ada di Tanjung Priuk. Seperti itu. Berarti ini GPS dulu yang kita lakukan ya, baru TLS atau gimana nih urutannya? Sebenarnya urutannya itu bisa TLS duluan atau bisa GPS duluan, Mbak. Nah, kalau untuk jika kita ingin melakukan pengukuran TLS duluan, maka syaratnya itu adalah untuk pre-mark atau titik acuan referensinya itu sudah harus terpasang duluan di lapangan. Pre-mark itu merupakan titik referensi yang dia biasanya titik yang unik, adanya di atas permukaan jalan, bisa aspal, bisa beton dan sebagainya. Nah, itu tuh biasanya berbentuk seperti hitam putih warna catur. Kayak gitu. Nah, selama titik pre-marknya ini sudah terpasang di lapangan, bisa kita pilox, bisa kita tempel. Ketika kita melakukan akuisisi TLS, asalkan titik itu sudah ada di lapangan, bisa kita melakukan pengukuran TLS duluan. Setelah itu kita melakukan pengukuran GPS pada lokasi tersebut. Jadi memang bisa dua hal tersebut bisa dibolak-balik ya? Iya, bisa dibolak-balik. TLS dulu atau GPS dulu baru TLS. Boleh kita next ke gambar selanjutnya. Nah, ini adalah point cloud data, kemudian machine learning engine output, kemudian B model. Ini apa nih maksudnya, Mbak Rita? Nah, ya jadi kan kalau sekarang itu kan sudah ada konsep scan to beam ya? Iya, betul. Jadi dari data point cloud yang dihasilkan oleh TLS itu bisa akan dilakukan suatu proses machine learning dengan menggunakan software tertentu untuk menghasilkan data bimodel. Jadi dari hasil ukuran lapangan masuk ke proses machine learning, kemudian outputnya adalah bimodel. Seperti itu. Berarti tadi dari point cloud data dulu pertama gitu ya. Kemudian nanti akan dirubah jadi machine learning, baru habis itu jadi bimodel sebagai outputnya. Melalui proses machine learning tersebut. Boleh di next untuk foto selanjutnya. Nah, ini apa nih, Mbak? Ini berarti outputnya kah dari TLS? Iya, jadi kan untuk TLS itu sendiri melakukan perekaman point cloud data. Nah, salah satu objek yang direkam itu adalah jembatan. Nah, berikut ini salah satunya adalah jembatan yang sudah pernah direkam. Untuk kedetailannya itu sendiri, jadi dari TLS ini merekam sampai dengan rangka-rangka besinya terlihat, kemudian detail juga, banget berarti ya? Ya, betul. Jadi nanti TLS-nya berarti ditaruh di bawah situ ya, Mbak ya? Ya, jadi untuk bisa melakukan perekaman data secara lengkap, TLS ini perlu yang namanya beberapa kali berdiri alat. Jadi beberapa titik kah? Ya, beberapa titik standpoint. Jadi urutannya itu sebelum kita mulai scanning, kita merencanakan dulu untuk panjang lokasi yang akan direkam datanya ini berapa kilometer sih atau berapa ratus meter sih. Kemudian kita merencanakan beberapa titik berdiri alat. Nah, dari beberapa titik berdiri alat ini kita rencanakan dengan tujuan supaya seluruh data atau seluruh bagian dari objek tersebut itu bisa terekam. Seperti itu. Jadi memang direncanakan dulu untuk titik-titiknya, berapa panjangnya titiknya, baru melakukan outputnya nanti ya dengan menggunakan TLS. Boleh di next. Nah, ini juga salah satu proses pengukuran ya dengan menggunakan TLS. Boleh di next. Nah ini kan pasti ketika ada TLS gitu ya digunakan oleh Hutama Karya, ada beberapa stakeholder yang mungkin terkait nih, Mbak Audita. Ada mungkin dari pemerintah, kemudian dari masyarakat gitu ya, atau mungkin dari kontraktor sendiri gitu. Bagaimana respon dari mereka? Apakah mereka meresponnya dengan baikkah dengan penggunaan inovasi baru ini, atau bagaimana nih? Iya, sebetulnya untuk respon dari stakeholdernya itu sendiri,
Kementerian PUPR sudah ada yang namanya surat edaran terkait dengan BIM. Jadi dalam BIM itu sendiri sudah di state untuk pemodelan dari reality capture. Nah, reality capture ini kan konsepnya kita mengambil data di lapangan, merekam objek-objek yang sudah ada di lapangan. Nah, salah satu alat yang dapat digunakan untuk merekam objek di lapangan ini adalah TLS atau terrestrial laser scanner. Berarti memang dari Kementerian PUPR sendiri memang sudah ada ya edarannya itu sendiri. Ini saya ada pertanyaan yang lumayan kepo nih Mbak Audita terkait harga dari TLS atau terrestrial laser scanner. Gimana harganya? Apakah harganya cukup fantastis atau sebenarnya masih so-so lah gitu? Gimana nih soal harganya? Kalau untuk harganya itu sendiri ya, boleh dikasih perumpamaan Mbak Audita? Kalau misal dibandingin sama alat survei yang survei yang lain total station itu 20 kalinya, sekitar 20 kalinya kali ya Mbak ya untuk harganya itu dari sendiri. total station. Nah, total stationnya sendiri ini berapa? Sampai ini 20 kalinya. Kalau untuk total stationnya itu sendiri ya harganya paling 1/10 harga rumah minimal di Jakarta. 1/10 harga minimal rumah di Jakarta. Dan ini adalah 20 kalinya. Iya, 20 kalinya. 1/10 itu tadi. Wow, berarti cukup fantastis ya. Tapi ini kan bisa dibilang tadi kakaknya dari MLS gitu ya. Kemudian MLS ini juga ada kemarin sahabat Tama juga sempat wawancara dengan leader UAV. Kita membahas tentang leader UAV, kemudian kita membahas tentang MLS. Ini apa perbedaannya Mbak Audita antara MLS, leader UAV dan TLS ini? Kalau untuk leader UAV sendiri itu wahana pengambilan datanya itu menggunakan pesawat UAV. Jadi pengambilannya itu secara airborne atau di udara. Sedangkan kalau MLS dan TLS ini perbedaannya itu kalau untuk TLS itu dia statik dan berada di atas tanah. Kalau MLS ini dia sensornya mobile. Menggunakan mobil yang bergerak ya. Dan ini adalah statis gitu ya untuk TLS sendiri. Kemudian untuk maintenance, apakah diperlukan suatu keahlian khusus atau alat khusus untuk memberikan perlakuan yang khusus juga gitu untuk TLS? Sebenarnya mudah Mbak? Pastinya sih ya, karena harganya yang nggak murah. Jadi untuk proses maintenance-nya itu sendiri juga ada dilakukan secara khusus, yang mana untuk setiap berkala itu selalu ada updating untuk firmware. Kemudian jika ada permasalahan terkait dengan hardware itu juga perlu ditangani secara khusus. Jadi memang nggak semuanya itu bisa melakukan perbaikan atau maintenance itu sendiri. Dan secara berkala kah diceknya untuk maintenance atau gimana nih? Biasanya kan untuk TLS itu sendiri kan juga ada software bawaan. Nah, untuk software bawaannya itu sendiri kan juga butuh updating. Nah, terkadang ketika ada pembaruan teknologi seperti ada TLS yang versi terbarunya itu biasanya ini nih ada updating software dari software yang lama ke yang baru. Itu ada peningkatan lah. Nah, dari TLS yang kita miliki itu biasanya bisa diupdate sesuai dengan pembaruan software yang dikeluarkan oleh vendor. Tapi itu terus terupdate ya dengan otomatis kah ya berarti? Atau ada notifnya kayak update HP nih? Biasanya sih ada notisnya, karena notifnya, di software itu biasanya ada notisnya. Nah, untuk pengalaman unik gitu ya ketika Mbak Audita mengoperasikan TLS, ada nggak nih semacam kesulitan atau pengalaman unik atau kesenangan justru yang terjadi ketika melakukan pengukuran dengan menggunakan TLS? Kalau untuk pengalaman uniknya sih sepertinya nggak banyak ya Mbak ya. Cuma biasanya karena bidang kita itu surveyor, jadi memang jumlah perempuannya itu minimalis banget ketika survei. Jadi bisa jadi cuma ada 1 atau maksimal 2 orang lah di antara 10 orang laki-laki yang survei dengan TLS kayak gitu sih. Jadi sesuai sama bidang kita juga sih. Jadi lebih ke quantity orangnya itu sendiri yang justru lebih sedikit dibandingkan dari laki-laki. Nah, Mbak Audita ini udah seberapa lama nih Mbak bermain dengan dunia TLS?
dari 2019 sih Mbak. Dari 2019. Ada nggak pesan khusus yang mau Mbak Audita sampaikan kepada para engineer muda yang tertarik dengan dunia TLS? Kalau untuk pesan-pesan sih, kan karena di zaman sekarang itu kan teknologi kan semakin canggih, Iya, betul. semakin update, semakin banyak kombinasi dari TLS yang dikombinasikan dengan TS atau TLS yang dikombinasikan dengan GPS. Nah, kalau bisa sih kita tuh harus selalu update terkait dengan perkembangan teknologi tersebut supaya ketika ada teknologi baru itu kita bisa tahu nih manfaat untuk Hutama Karya itu apa sih. Kemudian kalau memang bisa membawa manfaat bisa nih kita coba terapkan, atau kalau memang bisa ada komplement terhadap untuk memenuhi kebutuhan survei di Hutama Karya bisa nih dimasukkan. Oke, dan pastinya tadi ya untuk terus update dan memberikan inovasi-inovasi baru gitu ya Mbak Audita. Oke, Mbak Audita, sebelum kita berpisah nih di podcast Sahabat Tama, ada satu souvenir yang mau diberikan dari podcast Sahabat Tama untuk Mbak Audita. Boleh berdiri Mbak? Ini adalah souvenirnya, mungkin bisa dipakai ketika nanti melakukan pengukuran ya, pengukuran TLS bisa dipakai ya. Oke, silakan Mbak Audita. Nah, terima kasih banyak Mbak Audita sudah hadir di podcast Sahabat Tama, sudah mampir dan sudah bercerita tentang TLS itu sendiri. Banyak banget insight yang bisa diberikan ya. Semoga nantinya para calon engineer ini juga merasa termotivasi ya Mbak ya. Iya, siap-siap. Oke, nah Sahabat Tama juga terima kasih sudah menyaksikan podcast Sahabat Tama bersama dengan Mbak Audita ngomongin tentang TLS atau Terrestrial Laser Scanner. Pastiin untuk terus update dan stay tune di podcastnya Sahabat Tama.